perselingkuhan itu sumbernya dari mana, Dok? Saya bilang perselingkuhan itu dimulai dari menghapus chat. Ada laki-laki yang merasa bahwa saya nggak selingkuh, baru melakukan, padahal perempuan pasangannya mengatakan kamu sudah selingkuh, kamu sudah lebih memperhatikan dia daripada saya, contohnya seperti itu. Ada nih beberapa kasus yang datang konsultasi itu adalah pelaku selingkuh, dan kebanyakan yang datang adalah laki-laki. Halo my friends, ketemu lagi di Jadi Gini ya. Edisi apa nih? Kamis menangis. Enggak, Kamis apa? Meringis. Kenapa enggak ada Kamis padanannya yang menyenangkan? Tapi enggak apa-apa. Kini akhir bulan, sesuai janji saya bulan lalu, kalau akhir bulan kita ngomongin soal rumah tangga gitu. Jadi konon katanya selama pandemi ini cukup banyak juga rumah tangga jadi bermasalah, ya kan? Entah karena memang tekanannya lebih banyak, atau ya karena nggak banyak yang bisa dikerjakan. Jadi mulailah benar-benar bermunculan masalah-masalah yang sebelumnya memang sudah ada, ya. Gitu, berat banget ya. Ini juga bukan hanya soal rumah tangga, bisa jadi hubungan pacaran dan sebagainya ya. Tetapi nanti kita akan panggil ya salah satu akademisi ya psikologi, ilmuwan psikologi, sekaligus suami idaman ini ya menurut para netizen, Pak Yo Herdianto. Jadi beliau adalah kandidat doktoral dalam bidang psikologi di Universitas Gadjah Mada gitu. Kita panggil aja ya Pak Yo ya, biar saya nggak kesepian. Halo Pak Yo, saya sih manggilnya Pak Yo, tapi bahasa kerennya adalah Pak Hendy ya. Beliau juga adalah dosen psikologi di Universitas Udayana di Bali ya. Kebetulan juga suami istri sama-sama psikologi. Ruwet nggak tuh? Ya kan? Biasanya kalau sama-sama psikologi jangan-jangan kita makin makin mikroskopis gitu melihat hubungan kita masing-masing. Tapi nggak tahu juga. Kita tanya aja beliau. Tapi kok nggak tahu sih, kamu kan psikolog gitu. Gitu ya. Jadi bawa-bawa profesi ya kan. Kalau saya palingan pasangan saya aja ngomong, tolong saya jangan di ini ya, saya bukan klienmu gitu kan. Kalau ini berdua kan repot juga ya kan. Gitu. Tapi nanti kita ngomongin topik hari ini adalah apa nih? Depresi pada korban perselingkuhan. Siapakah sebenarnya korban perselingkuhan? Jangan-jangan pelaku dan korban itu adalah orang yang sama. Jangan-jangan, ya kan? Dan haruskah ketika kita mengalami perselingkuhan kita harus menjadi depresi? Nah, itu hal-halnya. Kita sapa-sapa dulu ya, Pak Yo ya, yang datang. Ada Jerry Hadinoto. Wah, too much love will kill you. Ya, itulah lagu pengantarnya yang dari tadi saya putarkan ya. Entah maksudnya itu ada hubungan atau tidak, kita nggak paham. Ada juga Rohi Harsani, Nisa Amelia. Ini ya. Tetapi teman-teman, my friends di sini nggak usah segan untuk gabung ya. Kita tidak ada stigma. Nanti jangan-jangan yang gabung sini berarti ini para korban perselingkuhan nih, atau justru pelaku-pelaku perselingkuhan. Jangan begitu ya. Kan kita memang harus punya pengetahuan umum yang baik. Nah, gimana kalau kita membicarakan dulu apa yang mesti dilakukan supaya kita tidak terjebak dalam perselingkuhan? Apakah itu rumah tangga ataupun dalam masa pacaran? Gimana Pak Yu? Ada komentar nggak? Apa sih yang sebenarnya membuat seseorang berselingkuh? Wah, kita mulai dari situ nih. Ini sebenarnya topiknya berat sekali nih, Dok. Saya tidak banyak mengalami hal ini ya. Iya. Jadi diklarifikasi dulu. Apa yang disampaikan Pak Yo ini adalah pengetahuan ya, bukan pengalaman ya Pak Yo ya. Bukan pengalaman. Nah, itu harus diklarifikasi dulu ini. Apalagi nanti istrinya menonton ini ya kan, diklarifikasi. Jadi saya undang Pak Yo Herdianto ini bukan sebagai survivor ya, apalagi untuk sharing pengalaman, bukan ya, sama sekali bukan, tetapi dari akademisi ya, dari pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kira-kira apa? Tentu banyak dong penyebabnya. Tidak mungkin banyak jenis yang nanti juga kita perbincangkan kemudian alasannya cuma satu, orang berselingkuh karena ini gitu kan. Tapi pada dasarnya semua orang sebenarnya punya kerentanan ya untuk infidelity, untuk berselingkuh atau untuk tidak setia. Benar nggak Pak?
Ya, prinsipnya kan saya sama kayak apa namanya kriminal gitu ya. Perilaku Hmm. kriminal kan kalau ada kesempatan, ada Mhm. waktu, kemudian perilaku kriminal itu muncul sama aja dengan selingkuh itu bisa saja dari awal sebenarnya tidak niat selingkuh, tapi karena ada kesempatan, orang yang cocok, waktu yang Mhm. cocok, terjadi selingkuh itu. Kadang-kala kemudian tidak Hmm. disadari, itu kan yang kadang-kala sering terjadi seperti itu. Jadi eh, jarang orang kemudian memang sengaja gitu. Walaupun ada beberapa ya yang memang sengaja cari selingkuh gitu. Tapi Hmm. beberapa, terutama yang perempuan, mungkin Mhm. ya kita apa namanya bicara gender, kadang-kala perempuan itu lebih pada arah itu, Pak. Contohnya saat dia mengalami konflik dengan pasangannya, entah itu pacarnya atau suaminya, Mhm. ada teman curhat. Nah, kebetulan teman curhatnya adalah Hmm. teman kantornya atau bahkan Hmm. mantannya. Jadilah itu Hmm. eskalasinya begitu biasanya. Jadi nomor satu bisa jadi pelampiasan, ya kan, atas kekurang nyamanan dengan hubungan yang ada sebelumnya, gitu ya. Yang Jadi, kedua tadi menarik tuh. Itu kita mirip kayak acara patroli itu jadinya ya. Jadi perselingkuhan itu terjadi bukan hanya dari niat, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah gitu ya. Waduh, ini saya kurang topeng ya kan. Pelampiasan, tapi tidak Bang semua Nabil, juga Bang kan. Nabil. Ya, tidak semua juga kan. Pelampiasan, ada tergoda, benar juga kan. Ada godaan, ya kan. Apalagi itu ya. Tetapi ada juga loh sebenarnya, ya kan. Kalau menurut saya tuh dua tipenya, Pak. Saya suka membagi, tapi bukan membagi cinta ya, tetapi membagi hal ya. Ada yang memang karena situasi, ya kan. Atau kayak tadi pelampiasan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan. Dan ada yang seakan-akan menawarkan sesuatu yang lebih baik, ya kan. Yang kedua, memang karena pribadiannya. Berapa banyak kasus saya temui memang pasangannya ini adalah punya kecenderungan ya dari sejak awal untuk infidelity ini, bahkan dari masa pacaran. Ya. Dan si pasangan ini kenapa masih bertahan sampai bertahun-tahun? Karena dia kodependensi. Jadi dia tergantung sama si pasangannya gitu loh. Bahkan kita itu kalau yang dengar heran juga. Sampai sebegitunya loh ketahuannya dan sebagainya ya kan, berulang-ulang ya kan. Si ya kebetulan pelaku selingkuhnya adalah laki-laki. Merasa tidak ada yang salah dengan itu. Kalaupun salah ya drama dikit lah, 2-3 hari selesai. Ya kan, nanti kejadian lagi dan sebagainya ya kan. Padahal kalau dilihat-lihat rumah tangga ini cukup baik, cukup nyaman gitu. Jadi ada dua hal itu ya. Tapi yang menarik, yang paling mungkin dari cukup sering ya, tapi kita nggak pakai data. Tadi adalah berawal dari ketidaknyamanan. Ya. Tapi sebelum kita membahas yang soal perselingkuhan, ya kan, gimana nih tipsnya untuk menjaga sebuah hubungan sehingga kita tidak terjebak ya kan pada perselingkuhan itu dulu lah yang paling penting ya kan, karena kelihatannya audiensnya banyak juga yang sedang dalam masa hubungan dan tidak ingin dong ada perselingkuhan. Nah, gimana kira-kira? Waduh, internetnya lagi down ya di Jogja ya. Oke. Gimana Pak? Ya, jadi tadi kan dua hal atau sambil gini Ini nggak ada tips yang manjur ya. tidak ada tips yang manjur. Lalu gimana? Membangun hubungan yang sehat ya kan? Sehingga kecenderungan kita untuk ada Hmm. kesempatan dan niat itu kemudian jadi berkurang, Pak. Gitu. Gimana kira-kira? Ya, em, sebenarnya tidak ada tips yang paling ampuh atau manjur, tapi kemudian kita bisa Hmm. kembali kepada apa ya, tips tips ini ya, konvensional. Orang sering bilang relasi itu akan menjadi bagus ketika komunikasinya berjalan dengan lancar. Poinnya Hmm. itu. Nah, permasalahan seringkali kan muncul karena kadangkala komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar. Entah itu ada permasalahan dendam karena tidak
mendapatkan kebutuhan yang diinginkan dan lain sebagainya, sehingga Mhm. komunikasi itu putus. Nah, ini yang kemudian sumber untuk mencari saluran lain. Dia merasa tidak dianggap, merasa tidak hargai dan lain sebagainya. Merasa itu kan karena dia tidak tidak melakukan komunikasi dengan tepat dengan pasangan. Ini yang kadangkala menjadi titik tolaknya kan, Dok, Iya, jadi komunikasi ini. bagaimana membangun komunikasi ini tetap hangat ya kan, tetap hangat dan terus saling menerima. Kadang-kadang dalam Ya. hubungan ya, ngomong seperti itu mudah ya, apalagi kalau dalam masa pacaran ya kan. Jadi awal-awal kenal baru jadian 6 bulan pertama itu nggak ada yang nyuruh komunikasinya pasti lancar ya kan. Tetapi dalam sebuah rumah tangga misalnya, bertahun-tahun ya sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, keadaan berubah kan. Nah, kan keadaan dalam rumah tangga, peran masing-masing, mulai ada anak misalnya atau sibuk dengan karir atau kemudian mulai berbeda pandangan ya kan. Jadi entah karena situasi, entah karena kondisi, jadi komunikasi terganggu ya kan. Nah, bagaimana membangun itu perlu kesadaran sebenarnya. Karena dalam rumah tangga itu kan masalahnya dongeng yang selalu diajarkan ke kita adalah maka akhirnya pangeran dan putri ya menikah dan hidup bahagia selamanya. Seakan-akan begitu orang menikah itu terus selesai gitu loh. Masalah tuh selesai begitu menikah. Padahal bagi sebagian Itu jadi orang, indah gitu ya. iya, padahal bagi sebagian orang masalahnya baru muncul setelah menikah ya kan. Saya berusaha menjaga nada suara saya supaya tidak terkesannya ini pengalaman. Gitu ya. Eh halo nih Mary Curhat, Dianti. curhat dong. Iya. Oh, bukan. Saya lagi menjaga, ya kan. Tapi maksudnya bagi sebagian orang, ya kan. Justru masalah itu muncul ketika dimulai pernikahan, ya kan. Lalu bagaimana, ya kan, membangun konsistensi untuk terus. Nah, itu, ya kan, penting nih. Supaya kemudian tidak ada niat-niat buruk, ya kan, dalam diri kita ataupun kesempatan. Nah, kayak tadi. Misalnya yang kecil-kecil lah, saya udah banyak ketemu kasus yang dimana ya hanya karena punya anak kecil ya kan dua, bahkan kita nggak bisa tidur bareng lagi ya kan, harus nemenin anaknya yang lain. Itu komunikasi betul. Atau sama-sama sibuk, sama-sama bekerja ya kan, sama-sama terserap. Jadi lama-lama komunikasinya cuman kayak laporan. Laporan atasan sama bawahan. Oh, Anak sudah makan, sudah nih. Kamu di mana? Ini sekedar laporan ya, tidak ada unsur kehangatan, ya kan? Nah ditambah lagi misalnya dengan media sosial, ya kan? Banyak orang kemudian ketika galau, ya memposting itu di media sosial, ya kan? Entah di story Instagram, ya kan? Atau di cerita Facebook, atau mulai ya macam-macam, ya kan? Mulailah orang menanggapi, ya kan? akun akun lain ya, Dok ya. Jadilah mulai orang-orang lain menanggapi itu, mengetahui ritme misalnya kan, kesempatan tuh mulai nih, ya kan? Nah, kemudian pasangan jadi harus bersaing gitu dengan seluruh follower dan friends di Instagram untuk memberikan perhatian. Jangan-jangan pasangan kita bukan nggak perhatian, tetapi ada orang lain yang memang punya niat itu kemudian memberikan perhatian lebih, seakan-akan pasangan kita nggak perhatian, ya kan? Nah, itu hati-hati. Jadi, Sehingga kemudian secara ini hmm, membandingkan ya, Dok ya. Mana dia yang lebih perhatian nih pasangan? membandingkan. Wah, padahal kita udah punya komitmen, misalnya, ya kan? Gitu nih. Kita butuh juga nih komentar. Aduh, bahaya ini. Istri saya nonton, Pak. Oke, kita Kita fokus kan saja tadi ya. ini fokus ya, ini kita Iya. mengomentari sesuatu. Jadi bukan Ah. kita ini masalahnya. Oh iya, ini sekali lagi bukan dari pengalaman kita, ya kan? Kita bukan sebagai survivor, tapi dalam ilmu pengetahuan, ya kan? Ah, ini Kusuma Atmaja nanya, pasangan butuh like tapi yang like orang lain. Waduh, bahaya ini, ya kan? Gimana Pak? Kalau nggak salah kan Pak Yo dan istri juga aktif dalam media sosial. Gimana? Ada nggak hal-hal seperti ini? Pertanyaan, kok kamu nggak like? Gitu. Jadi like-nya penuh Oh, dengan ancaman, Pak.
Ah, Itu nggak like sih, ya gitu ya. Oh, oke. eh, Nah, ini pengalaman ya. Kalau kalau saya dan istri itu nggak harus. Kami sama-sama eh, tahu akun masing-masing, sama-sama memfollow, sama-sama melihat. Tapi kemudian kami juga punya jarak masing-masing bahwa apa yang diposting oleh istri saya ya, kalau memang saya suka saya akan like. Kemudian begitu juga dengan saya ketika saya posting biasanya dia like atau tidak itu terserah dia juga. Jadi hmm, kami memisahkan antara ini kan dunia maya. Ini adalah sesuatu yang kita tunjukkan di hmm, media di orang lain. Sedangkan di hmm, dalam rumah tangga kita berbeda gitu. Jadi tidak harus kita kalau hmm, dia posting saya harus komentar dan lain sebagainya. Toh hmm, komentar itu bisa dilakukan di dunia nyatanya. Wah, tadi kamu posting hmm, ini ya. Itu bisa juga menjadi komentar dan itu memang hmm, benar-benar kami sadari jadi tidak menjadi masalah. Eh, eh, saya juga tidak, saya dan istri saya juga tidak terlalu em, apa namanya sangat terbuka bahwa dia tahu password akun saya contohnya itu enggak juga. Tapi kemudian HP saya dia tahu passwordnya, cara bukanya bagaimana sehingga dia bisa kalau dia mau ngecek Instagram saya, Facebook saya dan lain sebagainya. Demikian hmm, juga dengan saya. Kami kasih hmm. password itu hanya untuk kalau umpamanya HP itu jatuh atau apa, data tetap selamat atau anak tidak bisa buka sembarangan. Itu aja sih. Dia sendiri tahu. Hmm, Gitu gitu ya. dong. Ya, ya, Iya. ya, ya. Nah, itu penting kan pengetahuan soal bagaimana kita bermedia sosial yang baik ya. Nah, itu juga karena ada yang bilang begini, Pak. Saya jadi inget nih, walaupun kita kan biasa jadi gini itu kan kadang kita ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ya kan? Gini, kata orang, perselingkuhan itu sumbernya dari mana, Dok? Saya bilang, perselingkuhan itu dimulai dari menghapus chat. Loh Oke. iya kan? Dari menghapus chat. Lalu kenapa emangnya kalau tidak dihapus? Ya kan? Harusnya kan Memorinya full. itu. Jadi mulai memorinya full boleh ya kan. Tapi kalau mulai nih ya kan kita mulainya dari situ loh. Yang saya amati dari klien-klien saya. Dari awalnya ngapus chat, ngapus ini ya kan. Lama-lama Kasih nama beda. ah, itu. Tapi sebelum itu kita ngomongin gini deh, biar nggak Tetangga. lama-lama ya, supaya ada isinya ya kan, supaya ada isinya. Oh, jadi namanya diganti. Kok Bapak meresapi sekali, Pak? Nanti jangan-jangan nanti istri ngecek loh ini. Yang nomornya tukang gas itu Kan gitu. sate gitu ya. Waduh, repot. Tapi gini, kita harus ngomongin ada isinya ya kan. Ada yang namanya jenis-jenis perselingkuhan, Pak. Beda-beda loh jenisnya. Ya kan, bisa dilihat dari mana aja. Misalnya kalau dilihat dari seberapa banyak yang terpengaruh ya kan, ada namanya perselingkuhan emosional, jadi secara perasaan ya kan, perasaan kita terlibat, romance ya kan. Ada juga perselingkuhan fisikal, jadi hanya seksual ya kan. Seksual itu bisa macam-macam loh, nggak harus making love loh ya kan, tapi fisikal. Kemudian ada perselingkuhan digital, Pak, sekarang. Secara digital. Kadang-kadang orangnya sama-sama nggak kenal. Bahkan kita nggak tahu itu beneran cowok apa cewek gitu. Ya, tetapi share Oh, hal-hal bisa ya. pribadi. Iya, hal-hal pribadi, fantasi dan sebagainya. Digital. Ya kan? Kemudian yang terakhir, perselingkuhan mental. Nah, banyak yang nanya. Perselingkuhan mental sama emosional bedanya apa? Kalau mental ini nggak peduli orangnya tahu apa enggak. Kita saking kagumnya sama si ini ya kan, selalu nge-like semua statusnya ya kan, padahal statusnya Ini kadang-kadang ya nggak nggak ada selalu artis ya isinya. dok ya. Iya, Nggak selalu artis gitu. nggak selalu artis, bisa jadi teman kantor, bisa jadi apa ya, orang yang kita kenal ya, atau dulu gitu kan kita punya sempet romance sama teman SD gitu misalnya kan, teman SMP yang dulu lah nggak kenal. Saking kagumnya itu kita sampai stalking semua. Itu termasuk perselingkuhan juga ya kan. Yang mana? Nah, itu ada perbedaan-perbedaan di Oke. dalamnya. Ada juga misalnya ini temannya Pak Yo nih, seorang psikolog juga membuat bukunya. Kalau nggak salah Pelangi setelah apa ya? Setelah badai gitu. Bu
Kalau nggak salah Adriana namanya. Nah, Hmm. dia bilang ada 4. Yang pertama fling. Fling itu cuman sekali gitu, slip cek ya. Modelnya kalau pacaran cinlok gitu. Ya kan ada acara apa seminar sebentar, terus keslip gitu kan. Fling gitu, one night. Ada yang Fling. berakhir jadi serial. Jadi serial affair. Jadi setiap kali ada tugas kantor muncul ya kan. Nah, ini mulai kadar emosionalnya meningkat. Muncul ya. Kalau fling biasanya ya paling fisikal aja, ya kan. Kalau serial affair mulai nih muncul kekaitan emosional. Oke. Ketiga mulai love romance, mulai ada romansnya. Jadi ada keterikatan emosional, ya kan, mulai sayang, nah mulai berbagi hal-hal yang pribadi, ya bukan hanya kontak fisik, tapi secara emosional udah muncul. Dan terakhir adalah very long affair. Kadang-kadang sudah diketahui sama pasangannya. Very long ya. Iya, jadi tapi tetap berlanjut. Ya kan, bahkan sampai ada komitmen yang penting kamu masih ngopeni anak istri, ya kan. Saya anggap saya nggak tahu gitu. Atau bahkan kedua-duanya jadi open relationship. Jadi dua-duanya ini, yang cewek ya begitu, yang cowok juga begitu. Sama-sama tahu. Nah, itu bisa terjadi 4 macam itu. Nah, tentu dampaknya ya kan dan bagaimana menangani ini tergantung jenisnya yang mana. Tetapi dari ya kasar-kasaran lah saya nanya gitu ya. Nah, ini mungkin Pak Yo bisa mengkonfirmasi. Begitu juga nggak yang bukan yang dialami ya, yang dilihat ya kan dari teman-teman atau kasus. Kalau wanita gitu ya, sulit menerima kalau pasangan laki-lakinya itu berselingkuh secara romans, secara emosional. Jadi biasanya kalau suaminya atau laki-lakinya selingkuh, pertanyaan wanita pertama adalah kamu lebih sayang mana? Kamu sayang nggak sama dia? Ya kan? Kedua, kamu sudah melakukan apa saja sama dia? Maksudnya sampai apa gitu yang sudah diberikan? Ya, apakah secara finansial, apa waktu dan sebagainya. Jadi ada kompetisi. Jangan-jangan kamu lebih sayang dia ya. Buktinya kok kamu lebih mau berkorban begitu dan sebagainya. Kalau laki-laki agak berbeda. Jadi kalau laki-laki lebih sulit menerima ketika istrinya atau wanitanya itu berselingkuh sampai seksual, fisik. Ya begitu istrinya selingkuh atau wanita selingkuh, pertanyaan laki-laki pertama adalah kamu sudah sampai ngapain saja? Itu. Begitu nggak kira-kira Pak Yo? Benar, Dok. Jadi memang ada kajiannya, itu ada Hmm. studinya terkait dengan bagaimana seorang laki-laki ini based on gender ya, antara Hmm. Hmm. laki-laki dan perempuan dalam mempersepsi selingkuh. Ya. Hmm. Ternyata perempuan itu mempunyai persepsi berbeda, bahwa laki selingkuh itu pada taraf emosional itu sudah selingkuh, apalagi fisik. Jadi bukan Hmm. berarti kemudian kalau fisik Hmm. tidak selingkuh ya, Dok, ya. Tapi Hmm. itu gradasi kan. Sebenarnya Hmm. kalau kita lihat itu gradasi emosional terus sampai pada fisik gitu. Hmm. Atau seksual. Itu di emosional aja sudah perempuan sudah menganggap selingkuh. Jadi Permasalahannya baru laki-laki texting, baru SMS, chat, ya kan. Aku sayang kamu, ya kan. Udah pamitan malam, udah tidur belum, ya kan. Met bobo ya. Itu buat wanita sudah menyakitkan itu ya. Nah, iya benar, karena Hmm. itu sudah melibatkan emosi. Nah, Hmm. namun untuk laki-laki mempunyai perbedaan persepsi terhadap selingkuh, bahwa yang dikatakan selingkuh itu kalau dia fisik, Hmm. hubungan seksual itu sudah selingkuh, ada Hmm. sentuhan fisik itu sudah selingkuh. Sedangkan yang texting atau melibatkan emosi, perasaan itu Hmm. belum selingkuh. Nah, gradasinya berbeda sehingga kadangkala Hmm. uh, cocok apa yang dikatakan dokter tadi. Ada laki-laki yang merasa bahwa saya nggak selingkuh, baru melakukan, padahal perempuan pasangannya mengatakan kamu sudah selingkuh. Kamu sudah lebih memperhatikan dia daripada saya, contohnya seperti itu. Jadi Hmm. ini perbedaan. Itu yang Oleh perlu karena itu dipahami kadangkala ya kan. Hmm. seorang
Kan untuk Hmm. pasangan sendiri harus menyepakati pada titik mana kita dianggap selingkuh. Contohnya, Hmm. karena saya berada di lingkungan yang banyak perempuannya, mau tidak mau kadangkala saya harus mengantar rekan kerja yang perempuan untuk pulang karena dia tidak Hmm. seperti itu. Apakah dianggap selingkuh? Ya gitu. Hmm. Jika kita tahu pada posisi mana pasangan kita merasa tersakiti, merasa bahwa kita sudah mulai main-main, padahal kita tidak, hanya mengantarkan saja, atau karena ada suatu pekerjaan mau nggak mau kita harus menyelesaikannya di taruhlah di kafe gitu, berdua bersama teman kerja kita wanita. Apakah itu sudah dianggap selingkuh? Kayak gitu-gitu. Hmm. Ini Hmm. yang Hmm. kemudian Hmm. jadi problem. Iya, 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 iya. Nah, ini ada yang ini nih komentar juga nih. Rebecca BCE. BCE BCL oh bukan ya, kirain BCL ini, Pak. Jadi kalau pasangan sering sering mencintai tidak akan selingkuh. Maksudnya sering nih, Pak. Saling kali ya. Kalau sering kan pernah juga enggak berarti. Sering mencintai tidak akan selingkuh. Nah, ada nih yang kata begitu. Kalau saya nanggapin belum tentu. Saya pernah punya beberapa kasus di mana orangnya saling mencintai loh. Tapi kalau misalnya karena salah paham, pernah nggak kita merasa pasangan kita nih berselingkuh? Nah, kita sayang nih. Sebenarnya yang wanita misalnya yang melakukan itu nggak berselingkuh pak. Cuman tanda-tandanya gitu kan, bawa HP kemana-mana, ya kan, mulai password baru, kan itu kan tanda-tanda selingkuh ya kan. Kita merasa, wah ini ada selingkuh nih, ya kan, mulai berbeda dan sebagainya. Akhirnya dia keluar, tugas kantor keluar. Nah disitulah ketemu ada orang yang menggoda dan sebagainya. Akhirnya fling, ya kan, terlibat perselingkuhan. Apa kita bilang dia tidak saling mencintai? No, ya kan? Kadang-kadang situasi yang membuat begitu. Tetapi sebenarnya yang paling penting dalam sebuah hubungan adalah seberapa cepat ya, seberapa baik kita kemudian bisa beradaptasi dengan hal-hal itu. Ya shit happen lah kan, maksudnya ada sesuatu yang terjadi, tapi sama kayak orang diet ya kan, bukan sesering apa kita cukup konsisten untuk diet, enggak. Ketika kita cheating istilahnya sama ya, ternyata saya baru menyadari kalau makan diet cheating juga namanya ya kan. Ketika kita cheating, seberapa cepat kita kembali lagi ke pola makanan yang memang kita inginkan. Oh cheating sekali nggak apa-apa, nggak usah disiksa, nggak usah diapa, tapi balik aja lagi. Itu tuh. Nah, nanti kita bicara bahwa tidak ada hubungan yang sempurna misalnya. Mungkin ada aja lah hal-hal yang menjengkelkan yang terjadi ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Lalu bagaimana kehidupan setelah itu? Nah, itu. Sebelum itu mungkin kita bahas nih, sebenarnya korban perselingkuhan tuh siapa sebetulnya? Ya kan, seringkali kan orang, oh yang diselingkuhin lah. Ya kan? Nah itu beat stand up tuh, ya kan? Gini. Jadi kalau laki-laki berselingkuh itu salah siapa? Nah, ini beat ya, jangan dipermasalahkan ya, namanya juga komedi ya kan. Kalau seorang suami selingkuh karena kita laki-laki, kita ubah aja ceritanya ya. Kenapa seorang wanita selingkuh? Ya kan? Bahaya nanti kalau kita contohnya laki-laki. Ya kan salah wanita atau laki-laki kalau istrinya berselingkuh, gitu kan? Pertanyaannya. Pasti jawabannya ya salah wanita dong, ngapain berselingkuh? Ya. Terus dia bilang, enggak lah, kan saya selingkuhnya sama laki-laki. Seandainya semua laki-laki di dunia ini kompak, ya tidak mengambil satu sama lain, maka tidak akan terjadi perselingkuhan. Maka wanita akan berselingkuh sama siapa? Sama wanita. Nah, itu tuh, ya kan? Nah, jadi kapan tidak terjadi perselingkuhan adalah ketika semua laki-laki dan semua wanita kompak untuk tidak mengambil satu sama lain gitu. Gitu pak. Nah nggak juga Tapi ya selingkuh, tapi selingkuh kan bisa saja satunya berpartner, satunya enggak, gitu kan. maksudnya gimana nih? Jadi cowok cewek partner, terus kemudian Hmm. ada perempuan lain nih nggak Iya punya tetapi pasangan. dia tidak punya pasangan. Nah, Hmm. artinya kan kemudian Iya kan kita nggak ngomongin harus. gender pak, itu salah Oh, wanita oke. salah laki-laki ya kan, orang diajaknya gini, kecuali dia selingkuhnya masih jenis pak. Nah, itu Oh, ya. baru kesalahannya adalah misalnya laki-laki selingkuh, nah itu murni kesalahan laki-laki karena yang diajak juga laki-laki pak. Iya, benar.
Gitu, ya kan. Wah, mudah-mudahan ada terus yang komentar dan nanya ya, boleh ya. Saya membayangkan kalau kita ngomongin perselingkuhan tuh bakal banyak gitu, Pak. Tapi ternyata sepi. Saya takutnya Takut, karena ya ini takut. akun asli soalnya gitu ya. Jadi mereka sibuk dulu bikin akun siluman baru tuh komentar, ya kan. Itu. Oke, ini ada nih, Selastrida. Saya pacaran hampir 3 tahun dan aman-aman saja. Terus cowok saya dideketin cewek dan langsung deket. Dan saya break sebentar, tapi setelah itu ada kejadian itu cowok saya jadi cuek. Saya putus nggak mau, tapi sikapnya berubah. Wah, gimana nih Pak Yo? Jadi masih pacaran ya 3 tahun. Ya ampun lama banget ya. Dan aman-aman sampai kemudian cowoknya dideketin sama cewek dan langsung deket nih. Ya. Kemudian break. Wah, kok di situasi yang deket-deket nih kan, ada yang deketin terus break, ya kan? Break itu bisa putus ya? Atau apa? Nggak putus tapi saling menjauh. Ya, ya break itu gimana ya? Putus bentar kali Pak. Kalau permainan badminton kan nggak selesai pertandingannya. Cuman ya lap keringet, nggak tahu kalau pacaran ini, ya kan? Nah, tapi kemudian habis itu cowoknya jadi cuek, ya kan? Eh, Diajak putus nggak mau, tapi sikapnya berubah. Nah, ini gimana nih? Ya kan? Nah, pada situasi yang sama di mana kita mulai menjauh, ada orang lain mendekat dan sebagainya. Nah, ini hal yang umum terjadi ya, Pak. Umum terjadi ya. Iya, seringkali pada usia-usia pacaran segitu 3 tahun, 4 tahun itu Hmm. pada masa karena terlalu lama juga ya kali ya. Hmm. Jadi Nah, kemudian ini membandingkan. kalau ini berdasarkan pengalaman ini. Karena Pak Yoherdianto ini pacarannya lama ini saya dengar-dengar, Pak. Berapa, Pak? 32 tahun ya kayak Soeharto itu, bukan ya? Bukan ya? 9,5 tahun aja, sembilan Oh, setengah. 9,5 tahun. 11,5 tahun ya. Jadi percayalah Selastrida, Anda belum apa-apanya ya, baru 3 tahun. Ya. Tapi gimana pengalaman dulu? 3 tahun itu ada bosan-bosannya, Pak? Ya kadang-kala ya karena monoton dan lain sebagainya ada keinginan Hmm. untuk saling melihat yang lain gitu loh. Apa namanya? Wih. Terus? Membandingkan dan lain sebagainya. Apalagi ada yang mendekati hingga kemudian dengan pacar saya seperti apa ya? Apa bedanya dengan ini selalu ada seperti itu. Tapi kemudian kalau umpamanya kita sudah komit dengan pasangan kita dan Mhm. kita punya tujuan yang pasti apa yang akan kita lakukan setelah ini, contohnya mempersiapkan pernikahan atau oh Hmm. nanti kerja dulu, habis kerja apa yang kita lakukan, kapan Hmm. menikah dan lain sebagainya itu sudah clear, itu eh, apa namanya? Ya tahulah. Kadangkala rumput tetangga itu lebih hijau, tapi kemudian Hmm. kenyamanan dan lain sebagainya kalau sudah terbentuk ya pasti akan kembali lagi. Hmm. Perubahan dan lain sebagainya mungkin lagi baper juga si perempuan itu atau memang lagi Hmm. kemarin sempat break dan lain sebagainya ya tugasnya ya mengembalikan komunikasi itu menjadi lebih baik, hubungan itu menjadi Hmm. lebih hangat lagi, mungkin Hmm. seperti itu. Iya, saya percaya malah setelah ada gangguan-gangguan, biasanya kalau kita kembalinya justru dengan romance yang lebih daripada biasanya. Ya kan, yang penting kita sadari hubungan itu tidak berjalan dengan sendirinya, tapi dengan upaya. Ya kan, makanya jangan kebanyakan nonton drama, ya kan. Seakan-akan tuh wah, ada ininya sendiri, ada patternnya sendiri, enggak. Itu perlu usaha, perlu upaya. Jadi baiknya Selasrida berupayalah kita, ya kan. Eh, ini alasannya jalani aja dulu ya bolehlah pakai alasan pertama tapi kemudian harus ada upaya ya kan dan Dan itu upaya juga itu gangguan disadari tuh, iya upaya itu disadari disadari oleh upaya itu keduanya nggak bisa cuma satu. oleh keduanya benar itu ya kan sehingga ada hal-hal yang diupayakan yang berbeda daripada sebelumnya sehingga komunikasi itu bisa menjadi lebih baik. Kita juga harus menyadari ya kan ada karena selalu ada godaan-godaan dari luar diri kita ya apalagi kalau kita rajin ya untuk share ketika kita galau tentang pasangan kita lagi ya kan di media sosial. Wah, itu tuh. Ya kan? Ya sendiri berangkat kerja nggak di ini gitu.
apa yang mau di apa namanya kita harapkan ya kan, misalnya dari share media sosial, ya pastilah orang akan berikan perhatian dan sebagainya. Bukan berarti karena orangnya lebih menyayangi, no, karena memang dia menginginkan sesuatu. Nah itu yang perlu kita sadari ya kan. Makanya kenapa rumput tetangga lebih hijau, mungkin karena orang lain yang nyiramin, bukan kita. Iya kan? Jadi kalau mulai melihat punya orang lain itu terasa lebih menyenangkan, kita bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan memang kita nggak bisa mengelolanya, ya kan? Ya kalau orang lain yang mengelola, bagus tuh kelihatannya, ya kan, dan sebagainya. Itu sih. Ini ada nih Jerry Hadinoto, ibu seorang teman menjadi depresi karena curiga suaminya yang kerja jauh selingkuh. Bagaimana SOP mendamaikan? Pak, SOP loh ini Pak. Gimana Aduh, nih? susah ini. Susah Hmm. ini. Apa menyembuhkannya? Apakah bisa dengan saling dikonfrontir dalam suatu family therapy? Wah, dikonfrontir. Kayaknya di family therapy tidak ada mengkonfrontir ya. Mengkonfrontir atau pemeriksaan ulang itu adanya di kantor polisi, Pak. Ah, ya kan? Itu. Tapi gini loh, yang perlu disadari adalah apakah kita masih punya komitmen dalam pernikahan, ya kan? Nggak usah lah kita jadi polisi maling, ya kan? Yang satu nanya-nanya menginvestasi, satu lagi merasa teraniaya, ya kan? Dan diinvestigasi. Jadi apa namanya, perlunya kita kemudian saling terbuka, mesti punya komitmen atau tidak, ya kan? Kalau tidak ada komitmen juga ya tidak apa-apa, rasanya akan lebih baik begitu kan, jujur ya kan. Ketika ada yang kurang dalam pernikahan kita. Masalah gini, banyak orang selalu memimpikan punya hubungan yang seperti mimpi gitu, seperti film-film drama Korea ya kan, yang selalu mulus-mulus, yang penuh lika-liku tapi apa namanya menyenangkan ya kan. Happy ending. Ya, dan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai itu, dia biasanya mengabaikan. Ya, enggak ini. Tapi kemudian ketika sudah terlalu jauh barulah menyadari. Itu yang cukup sering seperti itu. Ya. Apalagi ini yang kita bicarakan. Bagaimana ketika kemudian kita sudah selingkuh, Pak? Sudah selingkuh. Iya, saat ini kita sedang selingkuh. Nah, apa ini yang perlu dilakukan? Ya kan? Nah Karena ini gini, ada nih beberapa kasus yang datang konsultasi itu adalah pelaku selingkuhnya. oh ya, Dan yang merasa salah gitu. Menyalahkan diri sendiri gitu, dikejar oleh rasa bersalah. Dan kebanyakan yang datang adalah laki-laki, Pak. Ya, ada juga yang wanita. Tetapi kebanyakan laki-laki datang udah, saya terjebak dalam perselingkuhan begini, ya kan. Lalu apa yang saya lakukan? Apa saya harus jujur aja, Dok, pada istri saya? Ya kan. Seperti itu kan biasanya. itu ternyata bisa juga ya, depresi ini juga bisa dialami oleh korbannya maupun pelakunya ya, Dok ya. Pelakunya yang melakukan juga bisa merasakan depresi. Jangan dipikir, dia kan enak-enak. Belum tentu. Ada yang merasa berdosa, ya kan? Saya sudah melakukan hal yang buruk. Atau karena salah paham tadi. Saya pikir pasangan saya begini, Dok. Ternyata enggak nih. Saya yang salah nih. Ya kan, dan sebagainya. Kemudian berusaha untuk menceritakan. Nah, kalau seperti itu terus terang nih, ya kan? Kalau punya problem seperti itu, saya akan selalu bilang, istri Bapak salah apa? Saya bilang. Sampai Bapak perlu mengajak dia untuk menanggung derita Bapak. Dengan cerita itu kan istri jadi menanggung deritanya kan, gitu. Jadi kalau Bapak memang merasa bersalah, ya itu yang harus kita hadapi sekarang. Tapi kemudian yang terpenting bagaimana memutus perselingkuhan ini. Ya, kalau Bapak merasa bersalah tapi tetap aja lanjut, ya kan sama juga bohong. Bagaimana kemudian segera ya kan memutus hal ini. Ya. Bahasa agamanya bertobat ya, Dok. Selesai gitu loh. Tapi enggak usah ngomong sama istri. Tapi kan saya tidak jujur, Dok, pada istri saya. Nah, kalau dengan jujur apa yang diharapkan? Kan istri terluka, ya kan? Nah, padahal dia nggak salah apa-apa. Misalnya, Jadi ini tidak kebetulan, percaya. ya, ini saya pakai contoh, ini bukan gender ya. Maksudnya ini ya memang kebetulan yang saya hadapi laki-laki, walaupun ada juga yang wanita. Gitu.
Ada juga depresi ketika hubungannya putus. Hubungan perselingkuhannya putus, Pak. Misalnya ada Oh karyawan ya? berselingkuh sama manajernya, laki-laki. Ini kayak kita majalah Oh Mama Oh Papa ini kayaknya. Cerita melulu ya kan. Manajernya laki-laki. Dia berselingkuh, akhirnya ketahuan, ya kan. Akhirnya dari yang diperlakukan spesial selama ini di kantor selama 2 tahun, kemudian selesai. Depresinya gitu tuh, ya kan. Di satu sisi gimana kembali pada pasangan yang asli dan sebagainya, ada. Dan yang lebih banyak lagi adalah pada korbannya, ya, setelah menemukan dan sebagainya. Biasanya siklusnya adalah ada yang bertanya berulang-ulang, memastikan. Dan pertanyaan itu tidak akan pernah selesai. Dapat dipastikan begitu. Tidak akan pernah selesai. Kamu ngapain aja, di mana aja, jam berapa, ya kan, sampai yang detail-detail. Nah kalau pasangannya jawab tenang sebentar, tapi nanti datang lagi, benar nggak, ya kan? Dan sebagainya. Itu harus dipahami oleh pasangan, ya kan. Kalau pasangannya nggak ini, kamu kenapa sih gitu, jadi bertengkar. Akhirnya salah lagi nanggapi, kamu udah salah kok, keras juga. Nah repot nih. Sudah datangnya seperti itu tuh, ya kan, di ruang praktek. Nah ini ada yang perlu dilakukan oleh pasangan ini, baik yang korbannya ataupun pelakunya, sehingga pertengkaran ini ada ujungnya, gitu Pak. Gimana Pak? Oh ini ada lagi nih, koleksi resep favorit. Koleksi resep favorit. Menarik ini ya nama akunnya ya. Kami sudah ke psikiater, berobat 6 bulan. Suami sekarang sangat baik. Bagaimana mengurangi rasa sakit saya? Ini sama ya, kayak kalau kita ketusuk duri, durinya udah dicabut. Ya, kadang masih sakit. Tetapi kita punya harapan dong, bahwa rasa sakit ini pada akhirnya akan hilang. Karena durinya sudah dicabut. Dibandingkan dengan durinya masih di dalam. Itu. Sayangnya rasa sakit hati ini tidak ada pengurang rasa sakit seperti analgetik nih. Kalau sakit kepala minum apa ya berkurang. Gimana Pak? Ada komentar nggak nih? Ya, tidak mudah bagi pasangan saat pasca perselingkuhan ya. Jadi entah itu laki-lakinya atau perempuannya atau dua-duanya berselingkuh gitu. Ada riset kolega saya melakukan riset tentang bagaimana pasangan itu bisa survive saat salah satunya berselingkuh. Di situ baik laki-laki mau perempuan selalu isu utamanya adalah distrust itu, ketidakpercayaan. Dan itu menjadi hal yang menonjol yang ditunjukkan bahwa jangan-jangan nanti selingkuh lagi. Saya harus kontrol ininya. Tapi ada juga ketika distrust itu sudah kelewatan, kemudian menjadi lebih masa bodoh. Terserah dah mau selingkuh atau apa, asal kemudian contohnya dia masih menghidupi keluarga dengan bekerja dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Nah, ini memang tidak mudah, sehingga butuh keduanya untuk saling memahami, saling berrekonsiliasi, saling memaafkan, dan kemudian untuk mencari titik temu baru gitu. Yang memang tidak mudah karena memang distrust itu sudah terjadi. Sehingga mau nggak mau itu harus terjadi perubahan perilaku. Contohnya yaitu tadi yang paling gampang. Apa yang harus dilakukan dengan HP? Apa yang dilakukan ketika saya harus pergi keluar kota untuk bekerja? Mana yang enak buat kamu agar kamu bisa ngontrol saya? Ini yang kemudian didiskusikan agar kemudian sama-sama enak. Tidak ada lagi yang merasa bahwa kamu kok dikit-dikit tanya saya di mana, sedang apa, dan lain sebagainya. Ini yang perlu dipahami agar kemudian trust itu terjadi lagi. Dan tentu saja ya tadi prinsipnya ada pertobatan, ada kemudian stop, kemudian menjalin hubungan pernikahan yang lebih sehat lagi. Iya. Jadi nah sebenarnya ada fase-fasenya ini, ya kan, ada fase-fasenya. Saya pertama adalah fase kemarahan kan, anger, ya kan. Sudah pasti marah lah. Kalau pasangan nggak marah itu justru ada tanda tanya, ini ada apa ini ya? Jangan-jangan perlu konsultasi ke psikiater segera ini, ya kan.
Fase marah itu bagi tiap orang berbeda-beda. Ada yang beberapa minggu, beberapa bulan, ya kan? Bertahun-tahun. Dan perlu juga cara sebenarnya yang matang supaya kemudian kita bisa melepaskan kemarahan kita dengan baik, ya kan, dan sehat. Kedua, baru kemudian mulai nih fase-fase menimbang. Ya. Apa jaminannya bahwa ini tidak akan terulang? Mulai deh ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Apakah dia cukup bisa dipercaya? Apakah? Nah itu yang ketika pertanyaan berulang-ulang. Nah di sini perlu ya kan upaya khusus baik dari korban misalnya bagaimana memetakan ini. Makanya perlu nih tahu ini jenisnya apa ini perselingkuhan ini, ya kan? Apa yang dimaui sebenarnya, ya kan? Untuk mencari tahu ini perlu. Nah kemudian kalau memang ada niatan ya baik untuk bisa bukan sekedar melanjutkan tetapi menumbuhkan kembali hubungan yang sehat dalam pernikahan ini, pada pelakunya juga ada upaya-upaya. Yang kedua menunjukkan, tanpa ditanya menunjukkan. Banyak kan orang, saya nggak suka dok ditanya-tanya terus. Ya supaya nggak ditanya kamu tunjukkan. Ini loh, sayang saya ada di sini. Nggak akan ditanya, ya kan? Kedua, kemudian misalnya lagi buka media sosial kan yang paling sensitif itu tuh, buka HP, ya kan? Mulai itu muncul pikiran curiga lagi. Ya kamu begitu lagi nih, gitu kan? Ya sambil ngomong aja, ini ada SMS dari ini. Nah, kalau itu kita lakukan setiap hari akan juga cukup bisa mengurangi kecurigaan kan, rasa sakit itu, ya kan. Kemudian upaya dari korban misalnya untuk secara sadar, saya nggak bisa nih terus bertanya begini. Apa yang saya harapkan? Dengan saya bertanya bahkan lebih detail, justru akan menyakiti diri saya. Ya, sehingga saya hanya perlu tahu yang esensial saja. Sisanya bagaimana lagi untuk kesehatan diri saya sendiri, ya kan. Dari korbannya juga begitu, ada upaya-upaya ya kan untuk memberikan kepercayaan, bukan hanya temporer. Kemudian ada pembicaraan tentang yang dulu. Kenapa sih dulu kita sampai bisa menikah? Apa sih yang membuat diri kita kemudian baik, ya kan? Karena ada loh alasannya, nggak tiba-tiba terus nikah, nggak, pasti ada sesuatu. Kenapa kita bisa bertahan selama ini dan kenapa selipnya sekarang, ya kan? Itu yang upayakan kembali, ya kan? Kemudian alasan untuk kita bisa tetap bertahan. Alasannya dimulai dari dalam hubungan itu sendiri ya, jangan di luarnya. Jangan ya ini Kalau kan anak itu boleh nggak dok? demi anak-anak, iya itu penting, tetapi itu bukan yang esensi nomor satu sebenarnya, ya kan? Tapi hubungan ini bertahan nggak kalau nggak ada anak-anak? Kenapa sih kita harus tetap bertahan? Itu dulu yang nomor satu. Karena dulu kita menikah Makanya belum kan ada kemudian anak-anak. orang apa namanya bertahan dari perselingkuhan pasangannya karena wah demi anak-anak, kalau kasihan kalau Hmm, cerai dan lain sebagainya gitu. ya itu Ya dok. itu sebuah alasan ya yang penting. Tetapi yang terpenting dalam benar-benar mempertahankan hubungan ini bukan itu, harus di dalam hubungan itu sendiri gitu loh. Ya kan? Itu perlu perbincangan. Itu kemudian mulai membuat hal baru. Jadi hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama dua kali, ya kan? Pasti ada pola-pola tertentu yang kemudian dimanfaatkan. Apakah kita kemudian memanfaatkan media sosial tidak dengan sehat misalnya? Akun personal jadi akun publik, ya kan? Kan aneh itu kan. Gitu. Nah, itu coba diubah dalam pola-pola itu. Kalau misalnya dalam pola kerja misalnya ya diperbaiki pola-pola itu. Dan ada cara-cara mencegah kok misalnya. Saya ditanya, kamu gak ada niat selingkuh? Pak Yo tahu kan kalau mobil saya mobil yang norak itu kan 911 itu. Itu kayaknya diparkir di mana saja itu akan ketahuan, Pak. Pernah sekali waktu itu teman saya yang naikin parkirnya di tempat apa lokalisasi, ya kan. Wah itu semua foto itu semua. Wah ngapain kamu di situ ya kan? Artinya kan tanda-tanda itu salah satu upaya kan supaya kita meredam ya. Kalaupun ada keinginan, kesempatan nggak ada pak. Ya, Itu benar-benar. ya. Nah itu hal yang penting sih maksudnya dalam hidup kita. Nah kalau kemudian kita punya apa masalah-masalah ya coba diselesaikan. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan ya berpisah juga bukan cara yang buruk kan. Ya. Daripada kemudian melanjutkan hubungan tetapi tidak dengan Toxic, toxic gitu. komitmen yang baik.
gitu. Demi anak-anak yakin kalau dengan menikah tapi masih bertengkar itu kemudian baik untuk anak-anak. Jangan cerai lebih baik untuk anak-anak. Ya kan? Seperti itu sih kayaknya, Pak. Gimana kira-kira? Kita ngobrol ini udah seakan-akan kita yang paling suci nih kayaknya ya. Ada yang SMS, Pak. Wah, enggak juga lah. Kita kan ngomongin bagaimana sekaligus mengingatkan diri kita, Pak ya. Nah, coba kalau tiap malam kita bikin acara begini, kayaknya kita nggak akan ada niatan selingkuh, Pak. Karena nggak ada waktu ya. Karena ngomorin begini. Artinya untuk podcast terus. Coba di atas tuh ada tuh. Di atasnya Azrul Faria. Oh nih, Anissa 5445. Suami saya selingkuh dengan teman kantornya. Ada yang ngasih tahu kalau ceweknya pakai ilmu hitam atau pelet. Apakah itu bisa? Wah, ini susah Ini ini. Pak Yo kan di Jogja kalau nggak salah kandidat doktoralnya ya, berguru praktisi. pada Ki siapa itu kan? Ki Crazy enggak ya? Mungkin bener ya pakai ilmu pelet, Pak. Maksudnya melet-melet ya. Si cewek ini melet-melet. Gitu. Kalau saya pribadi sih nggak percaya ya. Maksudnya hal-hal demikian. Tetapi kan ketertarikan itu memang dalam bawah sadar kita ya. Subconscious kita ya kan. Hal-hal itu bisa terjadi. Tetapi ya untuk bisa menerima, kadang-kadang nih gini ya kasus ini ya. Seseorang pasangan yang diselingkuh itu lebih bisa menerima kalau alasannya pelet, Pak. Iya, benar. Ya, Begitu. kemarin Jadi tuh agar slip ya kan, kemarin tuh fling tuh ya, aduh nggak ngerti loh, padahal nggak ini ya kan. Kayaknya black magic ya. Oh iya ya, Iya. sudahlah ya, namanya juga black Itu magic juga ya untuk kan. meredam. Contohnya seorang istri akan menjadi lebih bisa menerima suaminya yang selingkuh saat yang disalahkan adalah Si wanitanya. perempuannya, selingkuhan perempuannya, bahwa dia menggunakan ilmu pelet sehingga suaminya tidak sadar gitu. Kan lebih mudah untuk mempercayai kembali daripada suaminya memang main mata. Gitu. Jadi Iya. Tapi acara ini jelek, Pak. Jadi setelah ini para lelaki tidak akan memakai alasan kena black magic atau pelet itu, Pak. gitu. Karena para wanita yang nonton ini tidak akan percaya, begitu. Ya kan? Nah ini koleksi resep favorit. Saya kadang berpikir ingin balas dendam. Mungkin kalau saya balas dengan hal yang sama, mungkinkah rasa sakit ini akan hilang? Nah, tambah parah mungkin. Tadi Hmm. jadi tambah semakin mungkin tambah ada perasaan bersalah, selain dendam ada perasaan bersalah juga. Iya. Berarti kita mempunyai level yang sama nih, jangan-jangan. Ya kan? Gimana kalau kita sama saling-saling bikin baik lah daripada saling-saling bikin buruk, ya kan? Dan itu juga sering terjadi loh pada pelaku perselingkuhan. Kemudian kita yang melakukan itu menjadi lebih cemburuan. Jangan-jangan nanti saya dibalas nih. Ya, dan lagi-lagi hubungan itu menjadi apa? Menjadi sekedar polisi sama maling jadinya, ya kan? Bukan lagi suami istri misalnya. Ya. Koleksi resep favorit tentang mobil, good idea. Nggak juga loh. Yang penting kalau niat besar apa aja bisa sih, ya kan? Mobil ya langnya ada Gojek, ya kan? Ada macam-macam. Iya. Iya, ada macam-macam. Tapi Karena maksudnya ada niat ya, tapi mengurangi, niat ya. iya, mengurangi tempat kerja, isi apalah, ya kan? Atau teman-teman kerja dia tahu misalnya kan. Itu hal yang paling mudah sih, ya kan? Dan tetap jangan cuman pada waktu pacaran aja nice-nice-nya, tapi ketika menikah juga tetap ini ya, dibina lah ada waktu-waktu tertentu, ya kan? Nah, terkait dengan waktu-waktu tertentu itu kadang-kala kalau kita punya anak itu kan sulit memang Dok ya. Tapi kemudian kita bisa menemukan kok apa namanya momen-momen yang bisa kita gunakan untuk apa namanya ya menjalin komunikasi, menjalin romansa kepada pasangan kita, istri kita. Contohnya lagi cuci piring gitu. Yuk cuci piring bareng aja kan menjadi sebuah Wah, itu apa ya? nggak ada dalam drama Korea, nggak ada Pak, cuci piring Kan? bareng ini. Iya Nah, kan? ini Itu kan cuma harus drama dikerjakan. Yogyakarta ini Pak. Iya bisa macam-macam ya. Lucu-lucuannya Betul. ada kok, sampai misalnya anaknya 5 gitu kan, kecil-kecil gitu. Akhirnya sampai harus punya itu Pak, sewa kos Pak. Sewa kos kecil gitu.
Hanya pulang kerja atau lunch break itu ke sana. Padahal suami istri, Pak. Padahal suami istri ada itu begitu. Ya namanya upaya, ya kan? Upaya, ya kan? Tuh, ya. Ya, mudah-mudahan itu semua menarik ya untuk disimak, tetapi buat mengingatkan kita sih, ya kan? Kalau kita menjalankan itu ya komit lah untuk hal itu gitu ya. Nanti saya yakin masih banyak pertanyaan, cuman orang kan jaim kalau nanya. Kecuali yang kalau akun-akunnya kayak gini, koleksi resep favorit ya. Kalau akun asli kayaknya jarang, Pak. Ya kan? Nanti kita pikirkan. Tapi setiap akhir bulan nanti jadi gini akan membicarakan soal relationship. Ya kan? Bersama Pak Yo Herdianto. Mungkin ada ide baik juga kalau misalnya kapan-kapan kita menculik istrinya juga, ya kan? Karena kan kita live IG-nya kan via Zoom, Pak. Jadi bisa aja nih kita bertiga, ya kan? Kita mengkonfirmasi, bisa jadi nggak bener nih yang dikatakan oleh Pak Yu selama ini, ya kan? Jadi saya jadi pendiam nanti, diam. Iya tadi bilang, oh saya password HP diketahui kok sama istri. Padahal itu bisa dicek ya, debaran jantungnya, ya kan? Kalau HP diperiksa sama istri, debaran jantungnya kayak gimana ya, Pak? Lirikannya beda, jalannya beda. Gitu ya. Itu tadi ya yang kita bahas ya, soal depresi dan perselingkuhan. Tapi saya yakin itu baru pembuka dari banyak hal. Apapun itu kita mempunyai komitmen ya dalam sebuah hubungan bagaimana memperbaiki hal itu. Tidak saja memaki kesulitan-kesulitan atau perbedaan-perbedaan itu, ada baiknya kita mulai membuka diri untuk memperbaikinya. Kalau nggak bisa ya serius aja berpisah, ya kan. Saya pikir itu akan jauh lebih baik. Terima kasih nih Pak Yo Herdianto ya. Terima kasih Dr. Ray. Ditunggu bahasan berikutnya ya tentang apapun ya, membina hubungan, karena beliau yang paling berpengalaman, ya kan. Pacaran aja 11,5 tahun, ya kan. Menikahnya gimana nih, ya kan, dan sebagainya. Kalau saya pengalaman putus. Jadi kalau banyak orang nanya gimana pengalaman Dok, kalau nanya pengalaman putus sama saya nanti, ya kan. Ya yang 6 bulanan, setahun selesai. Jadi curcol. Oke, waktunya udah mau habis, ya kan. Waktunya udah habis. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa bisa menghadapi ya apapun cobaan yang ada di sekitar kita. Dan apapun yang tidak membunuh kita biasanya akan membuat diri kita lebih kuat, ya kan. Apapun cobaan yang pernah datang, mudah-mudahan kita bisa melaluinya dengan mantap jiwa gitu ya Pak Yo ya. Oh iya, tadi sebenarnya saya mau ada ini nih, giveaway nih, buku dari ini ya. Tapi nggak apa-apa, edisi berikutnya aja Mang. Karena bukunya baru datang. Bukunya baru datang hari ini, itu buku dari Mas Bagus Sutomo, soal segala macam tentang kesehatan mental. Ya, beliau adalah founder KPSI. Kebetulan Pak Yo Herdianto ini juga ketua KPSI Simpul Bali dan juga aktif sekarang bergiat di KPSI Simpul Yogyakarta. Itu barangkali maafkan apa yang kami sampaikan kalau ada yang tidak berkenan, tetapi kalau ada yang penting silahkan ditanamkan dalam hati dan bermanfaat untuk diri kita semua. Begitu ya Pak Yo ya. Salam buat keluarga, ya kan. Itu dulu, kita say goodbye karena beberapa detik lagi kita selesai ya. Oke, bye bye my friends. Selamat menikmati akhir pekan ya. Sampai jumpa lagi.